Halo, masih di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi ya. Oke teman-teman TPB ITB, final ya, final day ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir untuk teman-teman berjuang belajar ya fisika dasar. Karena besok teman-teman 27 Mei sudah bertempur ya, menghadapi UTS 2 fisika dasar ya. Oke, saya akan membahas tutorial 9, itu tutorial terakhir di semester 2 ya. Bagian pertanyaan, gambar di samping ini ada dua gambar ya, menunjukkan dua buah jam yang berada pada kerangka diam S aksen. Nah, jadi yang diamnya S aksen. Biasanya di buku-buku yang diamnya S, ini S aksen tidak apa-apa ya. Yang penting kita tahu mana yang diam, mana yang bergerak. Oke. Nah, jam disinkronisasi, artinya disamakan ya dengan pada kerangka ini. Jadi kerangkanya udah sama ya dengan jamnya. Dan sebuah jam yang berada pada kerangka bergerak S. Jadi ada dua jam. Dua jam di sini. Nah, ini sama jam di sini. Ya, C1 aksen. C2 aksen juga sama. Nah, jam C1 dan C1 aksen membaca 0 ketika keduanya bertemu. Artinya pada saat awal bertemu dia berimpit ya. Jadi waktunya sama pada saat itu. Nah, ketika jam C1 dan C2 bertemu, C2 aksen. Nah, berarti dia udah bergerak nih, ada pergeseran. Nah, berarti kan C1 dan C2 aksen bertemu. Nah, jadi nanti bertemu di sini. Nah, jadi di sinilah. Jadi misalkan di sini C1. Jadi C1 dan C2 aksen bertemu. Nah, jam mana yang menunjukkan waktu bacaan yang lebih kecil? Pertanyaan pertama. Kedua, jam manakah yang menunjukkan waktu sebenarnya yang proper time? Oke. Nah, di dalam relativitas, jadi ini babnya fisika modern, harusnya ada dua bab ya di tutorial 9. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu ada dua bab, relativitas khusus, satu tutorial, dan tutorial selanjutnya itu tentang fisika modern, efek fotolistrik dan efek Compton biasanya ya, sama panjang gelombang de Broglie ya. Tapi dalam hal tahun ini ya menjadi satu ya, tidak apa-apa, tidak masalah ya, karena relativitas khusus ini juga masuk ke dalam fisika modern karena merupakan tonggak sejarah awal ya, pemikiran-pemikiran yang baru yang bermunculan di relativitas khusus ini, artinya tidak normal dibanding yang klasik ya. Oke, dalam relativitas khusus kita harus mengenal ada dua pengamat ya, kan relatif ya, pengamat yang satu sama pengamat yang dua ya. Jadi nanti jika benda bergerak dengan kecepatan mendekati c gitu ya, cepat sekali, itu akan mengalami dilatasi waktu. Jadi waktunya akan seolah-olah memendek gitu ya, pemuluran waktu ya, dia waktunya terasa panjang, terasa lama gitu ya. Nah, berarti delta t sama dengan delta t 0 dibagi gamma, dikali gamma. Nah, gamma ini faktor relatif ya, faktor relativitas ini besarnya adalah 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Nah, biasanya gamma itu lebih besar dari 1. Nah, sehingga jadi ada delta T, ada delta T 0. Nah, kalau delta T ini adalah waktu yang diukur menurut orang yang relatif gitu, orang yang berada di luar peristiwa, orang yang berada di luar peristiwa. Nah, kalau delta T 0 ini menurut orang yang berada dalam peristiwa, yang berada dalam atau yang diam gitu ya terhadap peristiwa. Jadi istilahnya diam dan bergerak itu terhadap peristiwa ya. Jadi ini diam ya, T0 itu bisa diam terhadap peristiwa. Nah, kalau delta T itu bergerak terhadap peristiwa, bergerak. Nah, dalam hal ini peristiwanya apa? Peristiwanya adalah pesawat kerangka S aksen dan kerangka S bergerak, itu peristiwanya. Nah, berarti delta T0 punya siapa? Berarti delta T0 itu adalah waktu yang dicatat, jam yang berada pada peristiwanya. Peristiwanya adalah bergeraknya ini kerangka S. Oke. Nah, berarti
delta T0 itu akan memiliki nilai lebih kecil teman-teman. Nah, karena delta T dibagi gamma, gammanya pindah luas kan. Jadi delta T0 itu akan lebih kecil dibanding dengan delta T. Jadi orang yang berada dalam pesawat ya, dibandingkan dengan orang yang diam di bumi misal, itu nanti waktunya, umurnya, usianya akan lebih panjang yang delta T, pengukurannya ya. Jadi misalkan gini, saya dan temannya gitu, teman satunya lagi berada awalnya di bumi, kemudian saya berangkat ke planet X gitu kan, jauh lah, di galaksi tertentu. Nah, dengan kecepatan cahaya, mendekati cahaya ya, si pesawatnya. Misalkan umurnya sama-sama, awalnya 20 tahun misal. Nanti setelah pergi ke sana, terus saya balik lagi, ternyata teman saya ini menjadi 40 tahun. Nah, saya hanya menjadi misalkan 25 tahun. Jadi saya mengalami waktu yang relatif lebih, pemuluran waktu. Jadi waktunya kayak tidak berjalan gitu. Ya. Jadi kayak berhenti waktunya beberapa saat gitu. Nah, itu efek dari tadi, efek pemuluran waktu, dilatasi waktu ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah jam mana yang menunjukkan waktu bacaan yang kecil, yaitu jam yang C1. Jadi jawabannya adalah jam C1. Jam C1 karena C1 berada pada sebuah peristiwa, objek bergerak dengan kecepatan mendekati C ya. Oke, yang nomor B, jam mana yang menunjukkan waktu sebenarnya? Waktu sebenarnya itu yang lebih kecil, berarti yang proper time. Jadi yang proper time itu adalah delta T0. Jadi proper time adalah delta T0. Ya. Siapa? Jam mana? Ya tetap jawabannya adalah jam yang C1. Oke. Jadi intinya teman-teman harus memahami siapa yang diam terhadap peristiwa dan siapa yang bergerak terhadap peristiwa. Jadi kalau peristiwanya di sini, si kerangka S bergerak ya. Jadi kalau pengamat di sini diam terhadap kerangka S, tapi kalau menurut peristiwa ini, inilah yang bergerak. Kerangka S aksen yang bergerak menurut peristiwa atau menurut pesawat itu. Jadi menurut pesawat diam gitu. Seolah dia diam dan orang yang di luar pesawat itu seolah bergerak gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu pengantarnya untuk pembahasan nomor 1. Tetap semangat belajar fisika dasar. Semoga besok teman-teman meraih hasil yang optimal ya. Sampai jumpa. Salam berfisikal.com.